Saudara, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu. Masih bersama dengan saya dalam Renungan Emas. Saudara, mungkin pernah saat menghadapi satu masalah, pergumulan atau persoalan, seseorang mengatakan, udahlah nggak usah dipikirin. Nah, kemudian saudara akan menjawab gini, ya namanya orang hidup kan nggak bisa kalau nggak mikirin. Dan jawaban saudara itu betul. Karena manusia itu hidup dan pasti punya pikiran, memikirkan sesuatu. Entah pikirannya benar, entah pikirannya enggak, entah pikirannya kacau, entah pikirannya rumit. Intinya manusia hidup itu karena pikirannya jalan, gitu ya. Jalan itu tadi maksudnya jalannya naik turun, bergulung-gulung karena rumitnya. Maksud saya berbicara tentang orang yang butuh perawatan khusus karena sakit jiwa, tapi intinya otaknya akan dipakai untuk berpikir. Karena seperti juga seorang filsuf Descartes mengatakan cogito ergo sum. Jadi aku berpikir maka aku ada. Jadi memang kita tidak pernah bisa berhenti memikirkan sesuatu. Nah, tapi hati-hati dengan pikiran saudara. Dengan apa yang saudara pikirkan. Saya ada cerita ini, suatu ketika pasangan calon pengantin gagal menikah. Kenapa? Karena mereka berantem. Apa sumber perkelahian mereka? Yaitu membicarakan soal undangan dan rencana penataan tamu yang akan hadir. Duduk di mana, menunggu di mana, itu menjadi perdebatan yang begitu rumitnya. Kenapa? Karena salah satu mempelai, sebutlah yang cewek apa yang cowok nih, yang cowoknya aja lah ya, berpikir presiden akan datang. Duh, salah kowe iki sopo gitu ya. Nah, kamu itu siapa? Tapi dia meyakini bahwa presiden akan datang sebab dia mendukung presiden, dia fans berat presiden, dia dalam IG-nya atau Instagram-nya dia di-add oleh presiden. Dalam Twitter dia nanggapi semua yang presiden lakukan. Jadi dia yakin betul presiden itu dekat dengan dia dan dia yakin presiden akan datang. Dan kemudian mereka mulai membicarakan bagaimana kalau presiden nanti datang. Nah, terus mereka dipusingkan, diributkan dengan pikiran itu. Mereka cekcok, mereka beda pendapat, mereka berkelahi dan rencana pernikahannya bubar, saudara ya. Mungkin contoh yang terlalu mengada-ada, saudara ya. Tapi hati-hati dengan pikiran kita. Memang kita tidak bisa berhenti memikirkan masalah, persoalan, dan segala sesuatu. Karena dari situlah terbukti kita eksis, kita ada. Dalam pikiran juga kita kan merencanakan sesuatu, ya kan? Merancang sesuatu, berangan-angan terhadap hal sesuatu, menyusun strategi, itu semua dari apa yang kita pikirkan. Dan firman Tuhan mencatat hal penting tentang cara berpikir kita. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Satu kalimat yang penting untuk direnungkan adalah tetapi hendaklah kamu ya, berpikir begitu rupa. Begitu rupa artinya berpikirlah dengan hikmat, dengan batas-batas tertentu, dengan logika, dengan kewajaran, kelaziman yang ada. Karena memang kalau kita berpikir terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, akhirnya ya seperti si pendek merindukan bulan ya, apa sih istilahnya kata pepatah itu. Sekali lagi
Ada batasannya, saudara, yang lebih realistis, yang lebih memungkinkan. Artinya, saudara, saya bukan mau mengajarkan, waduh, ini berarti harus terlalu cetek kita berpikir, atau terlalu sederhana kita berpikir, atau kita nggak boleh bermimpi yang begitu rupa. Tidak, saudara. Kapasitas, ingat, kapasitas diri kita, kemampuan diri kita juga harus diukur dan disesuaikan. Artinya, kalau kemudian yang kita pikirkan sudah jauh di awang-awang, hati-hati, saudara. Jangan lupa turun, nanti kalau udah ketinggian, saudara nggak mampu mencapainya. Saya pakai istilah guyon, pikiran saudara, otak saudara ketinggalan di atas. Ya, artinya kemudian saudara hidup di awang-awang dan tidak sehat lagi. Ada batasannya. Dan batasan yang terbaik adalah hikmat yang Tuhan berikan. Teruslah berpikir untuk mencari solusi, teruslah berpikir untuk mendapatkan jalan keluar di setiap perkara, dan saat berpikir, ingatlah, arahkanlah dirimu kepada Tuhan. Masih dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.